Shalom, selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa di renungan akhir pekan ini. Dan saya percaya saudara dan saya tetap menikmati anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu di akhir pekan ini saya tidak bosan-bosan membagikan renungan buat Bapak Ibu Saudara. Karena setiap renungan itu saya pun diberkati, keluarga saya pun diberkati melalui renungan. Dan saya rindu membagikan buat Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara pun juga menikmati berkat yang sama dari kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, di akhir pekan ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dapat menguatkan setiap kita. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Kamu tahu bahwa setiap pencobaan akan menguji kepercayaanmu, dan itu membuat kamu sabar. Perhatikan baik-baik. Kamu tahu bahwa setiap pencobaan akan menguji kepercayaanmu, dan itu akan membuat kamu sabar. Ini dalam Alkitab versi yang lain dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan secara khusus dalam kitab Yakobus ini, sesungguhnya inti dari keseluruhan surat Yakobus berbicara tentang pokok-pokok iman atau pandangan-pandangan dalam kehidupan kekristenan. Misalnya di sana dicatat tentang kekayaan dan kemiskinan. Lalu ada godaan dan juga kelakuan yang baik, prasangka, iman dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kemudian kebijaksanaan, pertengkaran, keangkuhan, kerendahan hati, dan hal menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat ini menekankan tentang bagaimana kehidupan kekristenan yang sejati. Bagaimana kehidupan kekristenan yang disertai dengan sebuah perbuatan yang baik. Sehingga beberapa ayat itu dijelaskan di sana tentang antara iman dan perbuatan. Dan surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, di mana mereka harus beriman kepada Kristus, tetapi juga disertai dengan sebuah perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ketiga ini, Yakobus sedang menyoroti tentang dua hal. Yaitu yang pertama, tentang iman atau kepercayaan. Bahwa kepercayaan seseorang atau iman seseorang itu akan bertahan atau bisa tahan uji dikala mengalami yang namanya cobaan atau ujian. Kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan itu tidak akan pernah terbentuk ketika seseorang tidak melewati atau tidak mengalami yang namanya proses hidup. Sehingga nasihat Yakobus ini menegaskan bahwa kamu tahu bahwa setiap pencobaan akan menguji kepercayaanmu. Setiap pencobaan, setiap ujian akan melahirkan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini. Mungkin dalam minggu ini kita menghadapi yang namanya cobaan atau ujian. Memang Bapak Ibu Saudara, kitab Yakobus mengatakan bahwa ujian-ujian atau cobaan-cobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi cobaan-cobaan itu datang oleh karena bisa saja dari keinginan manusia yang tidak tercapai. Bisa saja karena ketidaksabaran manusia secara daging. Sehingga membuat banyak orang jatuh di dalam dosa.
membuat banyak orang terperosok di dalam dosa. Nah, oleh karena itu, Yakobus di sini menegaskan bahwa kepercayaanmu itu sangat menentukan apakah itu kuat atau tidak, sungguh-sungguh percaya atau tidak ketika kita menghadapi yang namanya cobaan. Saya percaya setiap hari kita menghadapi yang namanya cobaan. Baik dalam keluarga, kadang anak itu membuat kita marah, istri membuat kita kecewa, atau suami membuat kita kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan sekali lagi kalimat yang kedua. Yakobus menegaskan, dan itu akan membuat kamu sabar. Bapak Ibu Saudara, saya tipikal orang yang kadang tidak sabar. Karena memang saya terbentuk sejak awal itu ketika dipanggil Tuhan di sebuah gereja yang memang disiplinnya luar biasa. Sehingga ketika melihat orang lain itu yang kadang lambat itu, saya tidak sejahtera. Tetapi tidak berarti Bapak Ibu Saudara kita kompromi supaya kalau boleh ya biarlah dia lambat, berarti saya ikut lambat juga, tidak juga begitu ya. Tetapi dalam bagian ini Tuhan memberi hikmat bagi kita supaya dalam segala hal kita bisa mengatasi dengan hikmat yang Tuhan beri. Dan kita akan belajar sabar terhadap pencobaan, sabar terhadap ujian. Karena di balik ujian, di balik cobaan itu ada hal yang positif yang kita akan lihat, bahkan kita akan alami di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Roh Kudus bekerja berkarya agar kami terus sabar terhadap pencobaan, sabar terhadap ujian. Karena dengan ujian yang ada, tantangan kehidupan yang ada, melahirkan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di akhir pekan ini bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya setiap sakit penyakit, firman-Mu berkata bahwa ada seizin Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Roh Kudus terus menghibur, menguatkan mereka yang sakit. Bahkan Tuhan pulihkan mereka. Tuhan kuatkan iman mereka di tengah penderitaan sakit yang mereka alami. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada suami istri yang sedang bergumul mengenai keuangan, pendidikan anak-anak, Allah terus menguatkan mereka, sehingga mereka tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan biarkanlah kemurahan Tuhan nyata bagi mereka. Kami mengucap syukur, ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.